Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal episode 95. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Wang Lin kembali ke sekte pemurnian jiwa yang tengah diselimuti kabut pekat dan suasana mencekam. Hanya sedikit murid yang tersisa, dan formasi pelindung sekte tampak melemah. Ia disambut oleh gurunya, Du Tian, yang kini terlihat renta namun masih memiliki semangat tinggi. Du Tian menegaskan bahwa Wang Lin telah mencapai tahap penting dalam kultivasi dan menyerahkan tanggung jawab besar kepadanya. Menjaga bendera 1 miliar jiwa, simbol utama kekuatan sekte. Setelah berhasil menyerap energi giok langit dan memperkuat kekuatannya, Wang Lin menjalankan misi tradisi sekte, menjarah giok langit dari sekte lain. Bersama gurunya, ia melintasi wilayah berbahaya, seperti Rawa Pilu yang dikuasai sekte serangga setan. Dengan kekuatan bendera 1 miliar jiwa dan teknik kultivasi tingkat tinggi, mereka berhasil memaksa para sesepuh sekte untuk menyerahkan giok langit. Selama 3 bulan, mereka merampas harta dari banyak sekte dan keluarga, mengumpulkan cukup energi untuk tahap selanjutnya dalam kultivasi Wang Lin. Namun perjalanan mereka terganggu oleh kemunculan kabut hitam, pertanda bangkitnya kembali klan Immortal Abadi, musuh kuat dari masa lalu. Dalam konflik tersebut, muncul 2 sosok menonjol. Seorang pria dengan tato di wajahnya. Pertarungan singkat pun terjadi dengan kekalahan telak bagi pemuda dari klan Immortal Abadi. Wang Lin dan Du Tian pun melanjutkan perjalanannya. Ketika mendekati benua Suzaku, ia dihadang oleh formasi terkuat dari Suzaku. Tidak lama setelah itu, Qian Feng muncul yang langsung mengarahkan Du Tian untuk masuk, sementara dia menghadang Wang Lin dan langsung menantangnya bertarung. Di episode selanjutnya, di sebuah tempat yang dipenuhi ketegangan, seorang pemuda dengan aura licik dan keangkuhan yang dingin berdiri sambil memperkenalkan dirinya. Ia adalah Qian Feng, murid dari tokoh besar Zukuzi. Kehadirannya tidak membawa niat baik, dan sikapnya yang meremehkan langsung memancing reaksi keras dari Du Tian. Tanpa membuang waktu, Du Tian menuntut Qian Feng untuk membuka formasi pelindung, atau dia akan dikurung selamanya. Namun, Qian Feng justru menantang Wang Lin untuk duel dengan keyakinan tinggi bahwa ia akan menang tanpa harus membunuh. Melihat situasi itu, Wang Lin dengan tenang menerima tantangan. Begitu Qian Feng keluar dari formasi, Wang Lin langsung bertindak tanpa basa-basi. Ia mencabut pedang surgawinya dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh, memotong percakapan Qian Feng. Serangan itu sangat cepat dan kuat, membuat Qian Feng terpaksa mundur sejauh 1000 kaki. Tangannya terluka dan tubuhnya mati rasa, bukti bahwa ia meremehkan lawannya. Tidak berhenti di situ, Wang Lin memanggil bendera jiwa 1 miliar jiwa, melepaskan lautan fragmen jiwa dan 12 jiwa utama yang langsung menyerbu Qian Feng. Qian Feng tidak sempat bereaksi. Ia tak menyangka bahwa Wang Lin akan menyerangnya secepat dan secerdik itu. Dengan status tinggi yang dimilikinya, Qian Feng terbiasa dilayani dengan penghormatan sebelum bertarung. Namun, Wang Lin mengabaikan semua tata krama dan langsung melancarkan serangan mendadak. Dalam kepanikan, Qian Feng akhirnya mengeluarkan harta warisan milik gurunya, Paku Suzaku, sebuah senjata tingkat tinggi yang bahkan membuat Du Tian khawatir. Tapi Wang Lin tidak memberi waktu baginya untuk memulihkan keadaan. Dengan satu perintah, ia meledakkan 100 juta fragmen jiwa, menciptakan gelombang kehancuran dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Qian Feng mencoba menyerap kekuatan ledakan dengan teknik pelindung, namun tetap saja terluka parah dan terpaksa mundur dalam kondisi mengenaskan. Setelah mengakhiri pertarungan, Wang Lin memanggil kembali jiwa-jiwa utama dan berdiri tenang di samping Du Tian, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Qian Feng keluar dari formasi dengan wajah muram dan tubuh lemah. Ia mencoba menutupi kekalahannya dengan senyum palsu dan pujian palsu, tetapi jelas ia sangat marah dan terhina.
Begitu Wang Lin dan Dutian pergi, amarah Qian Feng meledak. Ia memanggil kupu-kupu merah, seorang wanita cantik dengan tatapan kosong seperti boneka. Tanpa ampun, Qian Feng menyedot kekuatan hidup dari tubuhnya hanya demi menyembuhkan lukanya sendiri. Kekejamannya terlihat nyata saat ia memaksa kupu-kupu merah menjilat lukanya, perlambang dari kendali dan penghinaan mutlak. Dalam gumamnya, Qian Feng bersumpah untuk membalas dendam pada Wang Lin. Ia mencibir keputusan gurunya yang mengirim adik seperguruan untuk mengambil hati Dao Wang Lin. Ambisinya begitu besar, bahkan ingin melahap kekuatan gurunya sendiri bila memungkinkan. Matanya menyala penuh hasrat untuk merebut domain Wang Lin, domain kakaknya, dan bahkan domain gurunya sendiri. Kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa, Wang Lin dan Dutian tiba tanpa bicara panjang. Dutian langsung menyerahkan sebuah tas berisi barang berharga dan memerintahkan Wang Lin untuk fokus sepenuhnya dalam mencapai tahap transformasi jiwa. Ia menjamin keselamatan Wang Lin selama masih hidup. Wang Lin menerima dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengecewakan. Saat Wang Lin masuk ke gua untuk berlatih, Dutian duduk di luar, menyebarkan kesadarannya untuk berjaga. Di depannya berkibar tenang bendera 1 miliar jiwa, warisan tertinggi Sekte Pemurnian Jiwa. Dutian menatap bendera itu bukan sebagai alat, melainkan sebagai warisan hidup, saksi dari seluruh sejarah mereka. Dengan lembut, ia memanggil 1 jiwa utama yang memiliki wajah tenang dan aura surgawi. Dalam bisikan lirih, Dutian mengutarakan keraguannya. Apakah keputusannya menyerahkan bendera itu pada Wang Lin adalah langkah yang cepat? Tapi di tengah konflik besar antara klan Immortal Abadi dan negara Suzaku, ia melihat harapan baru, mungkin dengan Wang Lin yang akan meninggalkan planet ini. Sekte Pemurnian Jiwa bisa lahir kembali di tempat yang jauh. Akhirnya, Dutian menetapkan tekadnya. Ia akan mengikuti jejak para pendahulu, meninggalkan kehidupannya sebagai manusia dan menjadi bagian dari bendera jiwa, demi kelangsungan sekte yang dicintainya. Sementara itu, di dalam gua yang sunyi, Wang Lin duduk bersila, tubuhnya diam seperti patung, namun pikirannya dipenuhi rasa penasaran. Ia mengeluarkan tas yang diberikan oleh Dutian dan memindainya dengan akal ilahi. Apa yang dia temukan membuatnya tercengang. Di dalam tas itu terdapat tumpukan giok langit dalam jumlah yang luar biasa banyak. Lebih dari 100 kali lipat dari apa yang pernah ia kumpulkan di alam surgawi. Dengan mata yang menyala penuh semangat, Wang Lin mengguncang tas itu dan menyebarkan giok langit di sekelilingnya. Seketika, gua itu dipenuhi energi spiritual surgawi yang padat dan murni. Tanpa menunggu lebih lama, ia mulai bermeditasi dan menyerap energi itu, memulai proses kultivasi yang sangat penting untuk menembus ke tahap transformasi jiwa. Tubuh Wang Lin mulai menyerap energi spiritual celestial dalam jumlah besar. Energi itu mengalir melalui meridian dan inti spiritualnya, membentuk bola energi yang mengkilap. Seiring waktu, bola itu memadat dan bersinar, mengalami transformasi bertahap menuju bentuk yang menyerupai inti emas. Proses ini menguras giok langit yang ada, membuatnya berubah menjadi abu dan debu. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang penuh tekanan. Wang Lin terus menyerap giok langit, memurnikan tubuh dan jiwanya. Proses ini menggantikan metode lama yang dulu mengandalkan kolam penyucian roh di alam surgawi. Dengan giok langit sebagai pengganti, tubuh fana Wang Lin mulai berubah, membuka seluruh pori-pori dan menyesuaikan diri dengan energi surgawi yang mengalir deras. Saat inti energi spiritual dalam tubuhnya mencapai titik puncak, bola itu pecah, menciptakan kekuatan hisap yang besar dan mendorong jiwa asal Wang Lin keluar dari tubuhnya. Tubuhnya menjadi kosong, namun dipenuhi oleh arus energi yang terus berputar, masuk dan keluar melalui pori-pori, membentuk siklus pemurnian yang tak terputus. Tubuhnya menjadi transparan, pakaiannya lenyap, dan 2 tas yang ia bawa jatuh ke tanah. Perlahan, meridian baru terbentuk dari energi spiritual itu sendiri, menciptakan struktur dalam tubuh yang mampu menahan energi celestial. Tubuhnya pun mulai mengalami perubahan, tampak bercahaya dan hampir seperti tubuh surgawi. Namun, meski jiwa asalnya terus mengitari tubuh tersebut, ia belum mampu kembali menyatu, seolah tubuh itu telah melampaui batasan lamanya. Dari tubuhnya, aroma aneh dan memikat mulai keluar. Aroma ini menarik makhluk-makhluk roh dan iblis dari luar, sesuatu yang sudah diantisipasi oleh Dutian. Dengan sigap, ia membentuk segel pelindung yang menutupi gua dan menghalangi aroma tersebut menyebar lebih jauh. Sebagai penjaga Wang Lin, Dutian memahami bahaya proses ini.
Banyak kultivator lemah yang gagal karena tubuh mereka dimangsa oleh roh jahat saat proses pemurnian jiwa. Setelah tubuh Wang Lin selesai disempurnakan, giliran jiwanya yang menjalani proses pemadatan. Jiwa asalnya mulai menyerap energi spiritual celestial secara langsung. Proses ini berlangsung lambat namun pasti. Wang Lin merasakan kenyamanan luar biasa saat jiwanya membesar dan perlahan-lahan menjadi lebih padat dan nyata. Ia menyadari bahwa jika jiwa asalnya mencapai bentuk yang sempurna, ia akan mampu kembali ke tubuh dan menyempurnakan tahap transformasi jiwa. Sementara itu, Du Tian terus menjaga area sekitar dari gangguan luar. Ia menangkap satu persatu jiwa lemah yang datang mendekat dengan benderanya yang mampu menelan sejuta jiwa. Namun, ia menantikan jiwa dari kultivator yang sudah mencapai tahap transformasi jiwa karena kekuatannya jauh lebih berharga. Saat itu, jiwa keemasan ungu menerobos formasi dan melesat menuju gua Wang Lin. Du Tian segera bertindak cepat untuk menangkapnya. Namun, tepat ketika ia berhasil menangkap jiwa itu dengan pusaran spiritual, ledakan besar mengguncang formasi perlindungan sekte pemurnian jiwa. Gunung-gunung utama bergetar hebat dan langit berubah kelam. Seorang tokoh mengenakan jubah merah muncul di angkasa, memancarkan aura yang sangat mengerikan. Du Tian menatapnya dengan wajah masam dan menyebut satu nama, Zukuji. Tak ada waktu lagi untuk bermain-main. Zukuji bukan kultivator biasa. Ia adalah satu-satunya di planet itu yang mencapai tahap akhir ascendan, menjadikannya penguasa sejati Suzaku. Dengan aura yang begitu kuat meski tak tampak energi spiritual darinya, kehadirannya saja membuat para kultivator lain gentar. Ia muncul di tengah langit mendung untuk menagih perjanjian kuno antara generasi pertama negara Suzaku dan sekte pemurnian jiwa yang mewajibkan sekte itu meminjamkan bendera 1 miliar jiwa saat negara dalam bahaya. Namun, Du Tian menolak tuntutan itu dengan keras, mengaku tak pernah tahu tentang perjanjian tersebut. Ia bahkan melepaskan kekuatan bendera secara penuh. 1 miliar fragmen jiwa dan 35 jiwa utama menciptakan badai energi dan jeritan jiwa yang mengguncang langit dan bumi. Zukuji tak tinggal diam. Ia membakar bulu merah dengan api suci Suzaku. Membumi hanguskan 3 gunung sekaligus menghancurkan markas sekte, termasuk gua tempat Wang Lin tinggal. Melihat kehancuran itu, Du Tian tak menyerah. Ia memakai teknik pamungkasnya, memfusi seluruh jiwa utama dengan darahnya sendiri, dan menciptakan roh hitam raksasa dengan aura setara Zukuji. Langit pun terbelah, sisi merah untuk Zukuji, sisi hitam untuk roh jiwa. Roh itu kemudian menyatu dengan kabut, membentuk entitas hidup yang sangat kuat dan menyeramkan. Zukuji segera mengeluarkan pedang Suzaku, senjata surgawi warisan generasi pertama. Namun, roh hitam membalas dengan menciptakan pedang putih dari pengorbanan tangannya. Kedua pedang bertabrakan hebat di langit. Roh itu kemudian membelah dirinya menjadi 8, membentuk 8 pedang spiritual celestial yang menyerang Zukuji dari berbagai arah, menunjukkan bahwa ia bukan lawan biasa. Zukuji sempat menyegel 5 dari 8 pedang itu dengan labu pusaka, namun segel itu tak bertahan lama. Labu meledak dan kelima pedang kembali menyerangnya, sementara 3 lainnya ikut mengejar. Ia sadar bahwa musuhnya mengabaikan keselamatan demi kemenangan. Meskipun lebih kuat, Zukuji paham bahwa jika ia terluka atau gugur, maka Suzaku akan runtuh. Dengan hati berat, ia harus memilih antara bertahan hidup atau mengorbankan diri demi negaranya. Medan pertempuran kembali mengguncang langit dan bumi. Zukuji menghadapi serangan mematikan dari pedang-pedang terbang yang tak bisa dihindari. Dalam keputusasaan, ia mengaktifkan segel Suzaku misterius, teknik langka yang hanya diwariskan pada satu Suzaku tiap generasi. Segel itu membuatnya selamat dari serangan, namun juga menguras tenaganya dan meruntuhkan wibawanya sebagai pemimpin. Du Tian yang melihat dari kejauhan menyadari betapa seriusnya kekuatan yang baru saja dilepaskan. Zukuji sebenarnya tak berniat menghabisi Du Tian. Ia mencoba membujuknya untuk menyerahkan bendera 1 miliar jiwa demi menyatukan kekuatan melawan ancaman yang lebih besar. Namun Du Tian menolak mentah-mentah, bahkan mengancam akan melepaskan jiwa keempat, senjata pamungkas dari bendera legendaris itu. Ancaman ini justru membuat Zukuji semakin tertarik. Ia ingin melihat langsung kekuatan jiwa langka yang memiliki 3 elemen dasar itu. Ketika jiwa keempat muncul, ia hanya berupa jarum emas ungu kecil, namun kekuatannya luar biasa. Jarum itu langsung menembus pertahanan Zukuji dan melukainya. Namun ini adalah bagian dari strategi.
Zukuzi membiarkan jiwa itu menyerap lebih banyak kekuatan dari bendera agar bisa ia jinakkan saat waktunya tepat. Sayangnya, kekuatan jiwa keempat justru menjadi bumerang bagi Dutian karena ia mulai kehilangan sepertiga isi benderanya. Situasi menjadi kacau saat jarum itu mulai menyerang kembali Zukuzi tanpa kendali. Tubuhnya dipenuhi luka halus yang terus mengalirkan darah. Dalam keadaan kritis, ia mengeluarkan labu api surgawi dan memulai pemurnian paksa terhadap jiwa keempat. Proses itu menggabungkan darahnya dengan energi jiwa, menciptakan reaksi kuat yang tak bisa dihentikan. Dutian menyadari rencana Zukuzi, namun semuanya sudah terlambat. Dengan mengorbankan sisa hidupnya, Zukuzi menyegel jiwa keempat dalam kilatan cahaya emas ungu. Ia siap melangkah maju untuk mengalahkan Dutian, tetapi sebelum sempat bertindak, suara tawa menyeramkan menggema dari reruntuhan. Sosok misterius, Wang Lin muncul dengan aura menakutkan. Seketika, Zukuzi merasakan ketakutan mendalam yang belum pernah ia alami. Ketakutan yang menembus langsung ke dalam jiwanya. Pertarungan belum selesai, namun musuh baru yang jauh lebih menakutkan telah menampakkan diri. Awan hitam pekat menggantung di sisi timur benua Suzaku. Di balik gulungan mendung yang tak berujung itu, berkumpul ribuan anggota klan Immortal Abadi. Mereka duduk bersila dalam formasi rapi, melantunkan nyanyian kuno. Dari tubuh mereka, kekuatan tato memancar, melayang dan berpadu di udara, menciptakan pusaran energi yang menggetarkan langit. Setiap 2 jam, kelompok baru menggantikan yang lama untuk menjaga nyanyian tetap berlanjut, dan ritual ini telah berjalan berbulan-bulan tanpa henti. Di tengah-tengah awan, muncullah seorang pria parubaya berjubah abu-abu. Tubuhnya tak dihiasi tato seperti yang lain, kecuali satu simbol daun ungu di pipi kirinya yang bersinar temaram. Ia berdiri tegak, menatap lautan klan di depannya dengan tatapan dalam dan serius. Di belakangnya, 3 lelaki tua mengikuti dengan hormat. Mereka memancarkan aura yang tak asing, serupa dengan sesosok kuat yang pernah mengejar Wang Lin sebelumnya. Salah satu dari lelaki tua itu melapor bahwa nenek moyang keempat telah mengaktifkan sesuatu di sisi pohon leluhur. Pria parubaya itu mengangguk, menyebutkan bahwa pohon itu terbebas karena pengorbanan seorang leluhur kuno. Kini saatnya mereka bergerak, karena keempat subpohon leluhur telah mengepung benua Suzaku. Kekacauan besar akan segera dimulai. Namun, ketika lelaki tua itu menyinggung soal nenek moyang kedua, wajah pria parubaya itu mengeras. Ia menyebut sang leluhur sebagai penghalang karena enggan bertempur. Padahal kekuatan mereka bisa saja memusnahkan negara Suzaku di masa lalu. Saat itu, dari kejauhan, muncul peti mati raksasa meluncur ke arah awan hitam. Di atasnya, duduk 3 tokoh dari Sekte Mayat. Setelah mendapatkan izin masuk, mereka tiba di tengah formasi dan salah satu dari mereka, Penatua Sima, turun untuk menyampaikan 2 hal. Ia membawa mayat sesuai perjanjian dan kabar penting tentang Zukuzi yang saat ini sedang bertarung di Sekte Pemurnian Jiwa demi merebut 1 miliar bendera jiwa. Pria parubaya hanya menanggapi dengan tenang, tetapi ekspresinya berubah saat ia merasakan aura kuat dari arah utara benua. Dari arah itu, muncul sosok misterius yang menebarkan aura dingin dan jahat, membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil. Dialah Wang Lin, namun ia terlihat berbeda. Tubuhnya telanjang, tembus cahaya dan dikelilingi kabut biru beku. Sorot matanya menyimpan kesombongan yang luar biasa, seolah seluruh dunia tak layak ada di hadapannya. Bahkan Zukuzi yang sombong pun mundur ketakutan. Ia merasa seperti bertemu kembali dengan sosok legendaris yang menghantui masa lalunya. Sosok Wang Lin tak berbicara seperti manusia biasa. Ia berbicara dengan nada tinggi dan otoritatif, menanyakan generasi Suzaku dari Zukuzi. Ketika mendengar bahwa Zukuzi adalah generasi ke-14, Wang Lin hanya berkata bahwa atas nama Ye Wuyo, ia tak akan membunuhnya. Nama ini membuat Zukuzi menggigil. Ia tahu siapa Ye Wuyo, nama asli dari Suzaku generasi pertama. Rasa takut di wajahnya tak lagi bisa disembunyikan. Zukuzi buru-buru memberi hormat dan mundur. Namun, Wang Lin menahan kepergiannya. Dengan dingin, ia menuntut harga atas pelanggaran yang dilakukan. Tanpa ragu, Zukuzi memotong 2 jarinya sebagai permintaan maaf. Tetapi itu belum cukup. Wang Lin menuntut 1 lagi. Setelah memotong jari ketiga, ia baru diizinkan pergi. Dengan wajah pucat, Zukuzi menghilang dalam seberkas cahaya. Namun, saat sudah jauh dari tempat kejadian, amarah Zukuzi meledak.
ia berteriak ke langit, mempertanyakan bagaimana mungkin Suzaku generasi kedua masih hidup. Bukankah ia telah dibunuh lewat konspirasi generasi ketiga? Segala pengetahuan dan logika runtuh di hadapan kenyataan yang tak dapat ia terima. Namun sesaat kemudian, kemarahannya meredup, digantikan dengan keraguan. Ia berpikir ulang, sikap Wang Lin tadi terlalu lunak. Apakah mungkin orang itu baru saja terbangun? Atau mungkin sedang menyembunyikan kekuatannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban yang pasti. Tetapi satu hal jelas, ancaman lama yang terlupakan kini telah bangkit kembali. Sobat spoiler, itulah spoiler dari donghua series Renegade Immortal episode 95. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.